Salam ternak pemirsa. Oke sahabat Bang J ternak. Kali ini Bang J masih ada di kandang Bang J ya. Nah, untuk kesempatan kali ini Bang J masih akan membahas tentang pernak-pernik kambing breeding ya, atau pengembang biakan. Tentu di breeding ini memang tingkat permasalahannya lebih sulit atau lebih kompleks dibandingkan dengan penggemukan ya, atau pembesaran. Yang pertama, di breeding itu kita harus memilih indukan yang bagus atau calon indukan yang bagus. Di samping juga penting memilih pejantan yang bagus kawan ya, agar nanti dari hasil kawinnya bisa melahirkan cempe-cempe yang diharapkan. Nah, setelah breeding dan dikawinkan, tentu kambing nanti akan bunting, dan bagi peternak harus sabar menunggu agar kambingnya bisa melahirkan kawannya. Dan jangka waktunya tidak memang lumayan lama kawan ya. Biasanya antara 146 hari, 150 hari, bahkan sampai 116 hari. Maksud saya 166 hari ya. Jadi macam-macam dalam masa kehamilan itu. Nah, di kesempatan kali ini Bang J tidak akan membahas tentang masalah kambing bunting, cuman sebagai pengantar dan pembuka. Jadi bagi sahabat-sahabat semua yang suka dengan channel video-video perkambingan, perwedusan, masalah referensi perkambingan, perwedusan, tidak ada salahnya kawan-kawan untuk membantu channel ini agar lebih berkembang, dan Bang J bisa memberikan info-info terbaru seputar perkambingan dan perwedusan kawan ya. Nah, kita lanjut ke breeding ya. Jadi breeding itu setelah hamil lahir kawan. Nah, kalau lahir nanti tentu ini hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh peternak. Kalau kambingnya sudah lahir seperti di kandang Bang J ini, dilahir nih. Di sini ada sekitar 5 cempe ya, dari 2 indukan. Ada yang lahir 3 ekor, ada yang 2 ekor kawan. Itu lagi istirahat, cempe-cempenya lagi dudukan semua ya. Nah, kali ini kalau kita sudah indukan kambing kita sudah melahirkan, memang harus ada pakan khusus ya. Pakan khusus artinya pakan yang lebih banyak nutrisinya untuk kambing yang sudah melahirkan. Tetapi kali ini Bang J tidak akan membahas pakan khusus, tetapi lebih pada ramuan ya, cara membuat ramuan ya. Cara membuat ramuan untuk kambing yang sudah melahirkan, agar produktivitas susunya itu lancar jaya, banyak ya, sehingga cempe-cempenya itu tidak kekurangan susu dari indukannya. Karena itu untuk di usia 1 sampai kurang lebih minimal dari usia 1, dari usia 0 sampai 3 minggu, cempe itu sangat membutuhkan asupan susu atau asupan nutrisi dari indukannya. Maka di kesempatan kali ini Bang J akan membahas ramuan apa saja kira-kira yang bagus untuk cempe, untuk indukan yang sudah melahirkan, agar cempe-cempenya juga pertumbuhannya sangat bagus. Nah, oke, di sini ini kebetulan juga ini 3 ekor. Tapi di video kemarin Bang J sudah sampaikan bahwa kambing Bang J ada 3 ekor kawan ya. Nah, di sini ini ada 2, ini indukannya. Nah, di sini ramuannya Bang J taruh di sini. Nanti kita akan menyampaikan cara membuatnya kawan ya. Bahan-bahannya apa saja.
Nah, di sini kawan, mohon maaf di sini gelap. Nah, di sini kawan ya, seperti ini bahan-bahannya. Nah, seperti ini kawan, ini yang sudah diramu dan sudah diracik ya. Oke, kita ke bahan-bahannya kawan ya, kira-kira apa saja. Ini tadi kambing Bang J sudah ada yang minum, coba kita kasihkan lagi, siapa tahu ini masih mau ya kalau mau minum. Oh, tidak mau kawan ya, karena ini memang baunya kurang begitu enak ya baunya, jadi kadang kambing memang agak sulit. Coba yang ini, ternyata yang ini lahap kawan ya, doyan yang ini. Biasanya kambing itu akan doyan kalau sudah susunya dimimi oleh si cempenya ya. Coba yang satunya apakah mau? Yang ini, oh ternyata tidak mau kawan. Oke, kita ke proses pembuatannya seperti apa ya. Oh sepertinya ini, coba dulu lah. Oh ternyata tidak mau kawan. Kita ke proses pembuatannya, bahan-bahannya apa saja. Di hadapan Bang J sudah ada bahan-bahannya kawan ya, bahan-bahan atau cara membuat ramuan agar produktivitas susu kambing itu lancar jaya ya, atau ramuan khusus untuk kambing yang sudah melahirkan agar produktivitasnya susunya itu bagus, sehingga cembe-cembenya tumbuh sehat dan bagus ya. Nah oke, bahan yang pertama seperti di bahan ini, bahan ramuan Bang J itu biasanya menggunakan ini temulawak kawan ya. Ini bukan kunyit ya, atau bukan kunir, ini yang temulawak. Ini biasanya kalau untuk orang yang kena penyakit hepatitis biasanya juga sangat bagus ya menggunakan temulawak. Dan temulawak ini, atau kalau bahasa Latin atau bahasa kedokterannya atau bahasa resep jamunya ini kurkumin atau kurkuma lah istilah apa itu ya. Dan memang sangat bagus untuk meningkatkan nafsu makan kambing ya. Kenapa kambing yang habis melahirkan harus nafsu makannya harus bagus? Karena nanti di situ kalau nafsu makan kambing yang setelah melahirkan itu bagus, tentu nanti asupan gizi yang didapatkan dari daun-daun dan pakan itu sangat banyak ya. Makanya penting kambing yang setelah melahirkan nafsu makannya bagus. Nah untuk ramuan yang kedua ini tadi Bang J mengambil ya, mohon maaf belum dicuci karena memang tadi yang biasanya Bang J kalau sudah mau buat ramuannya baru dicuci ya. Yang kedua ini ramuannya dari temuireng kawan ya. Temuireng ini sangat pahit sekali, dan biasanya di sini dipakai obat untuk orang-orang yang kena penyakit gatal biasanya. Ini dulu Bang J juga pernah kena gatal dan meminum ramuan temuireng ini, dan sangat pahit sekali ya, hampir sama dengan daun mimbo. Nah temuireng ini khasiatnya ternyata setelah Bang J share atau cari di Google itu, ternyata ada penjelasannya bahwasanya temuireng ini kandungan antioksidannya sangat tinggi, sangat bagus untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Begitu juga dengan kambing yang habis melahirkan, tentu bisa rawan sakit juga karena memang habis melahirkan, sehingga perlu adanya diberi di campuran ininya, ramuannya diberi temuireng ini. Nah yang terakhir, bukan yang terakhir, ada bahan lagi. Nah di sini ini kunci kawan ya. Kunci ini biasanya emang sudah dipercaya turun temurun, kunci ini bagus untuk meningkatkan produktivitas susu. Ini biasanya digunakan
Kalau di sini biasanya orang-orang yang habis melahirkan kawan biasanya banyak mengkonsumsi atau meminum rebusan dari kunci ya, agar produktivitas susunya lancar dan bagus katanya. Ini kalau orang sini bilang kunceh kawan ya. Nah, begitu juga seperti di sini ada, setelah ini terserah kawan ya, nanti bisa diparut ya. Cukup sejempol saja kawan, sejempol, ininya sejempol ya, kuncinya juga sejempol, dan ini juga satu jempol ya, kira-kira satu jempol lah. Nah, nanti diparut atau biasanya Bang Y di ini kawan ya, ditutup pakai batu ya. Dilembutkan dengan batu terserah, atau diparut. Nah, setelah diparut dimasukkan ke air ya, dimasukkan ke air, dikasih garam kira-kira setengah ini ya, setengah tangan ini ya, setengah tangan ini garam grosok terutama kawan ya. Kalau tidak ada bisa garam halus terserah. Yang penting nanti dirasa itu tidak terlalu asin ya, agak sedap tapi agak asin dikit ya, jangan terlalu asin nanti karena kambing bisa tidak suka. Nah, dengan ramuan ini di sini memang secara turun temurun dipercaya dapat meningkatkan produktivitas susu kambing. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam ngarit, salam ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.